Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya cintai teman-teman pengurus Majelis Taklim Mafaza, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini di bulan yang mulia ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Bukan untuk berbangga, tapi mari kita syukuri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan berlari menuju tempat belajar agama. Maka insya Allah hari ini atas izin Allah kita diizinkan untuk dipilih menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan di atas kita. Semoga kebaikan itu terjaga sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang begitu pemaaf, tetapi bagi orang-orang yang bermain-main terhadap bulan Ramadan, Nabi Muhammad nggak main-main. Maka kembali mengingatkan ketika Rasulullah mengatakan celaka, celaka, celaka orang yang masuk pada bulan Ramadan namun keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan apapun. Dan apa kata Rasulullah yang lain? Barang siapa terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, maka dia terhalang dari kebaikan lainnya. Jadi kalau kita bulan Ramadan belum bisa jadi orang yang baik, di luar Ramadan kita sulit jadi orang baik. Dan Rasulullah berkata lagi, kam min shaimin, di dalam hadis yang lain, rubba min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Di antara mereka siapa? Orang yang tidak meninggalkan qauluz zur atau perkataan yang jelek. Jadi orang puasa kok ngendikone masih elek. Jangan cuma ngendika kok tulisannya jelek, kok tulisannya mengumpat. Maka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala apa-apa di bulan Ramadan. Maka ya Allah, kalau ada dosa dari kemarin ya Allah awal bulan Ramadan sampai Sabtu ini semoga diampuni dosa kita semua Bu. Sabtu ini ke Sabtu depan semoga Ramadan kita penuh dengan kebaikan. Saya awali dari satu, tidak boleh mengfoto ya Bu, makanya ini hanya ilustrasi. Umar radhiyallahu anhu ta'ala, dia punya julukan Al-Faruq. Masih ingat kapan Umar dapat julukan ini? Ketika Umar menyatakan diri masuk Islam, lalu mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayo kita syiarkan Islam ini. Kita syiarkan Islam ini. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah berjalan, saya yang tak jalan. Mbak Dea minta tolong. Saya yang tak jalan di sampingnya Rasulullah, nanti di sebelah kanannya pamannya Rasulullah, kita tawaf di Ka'bah. Maka saat itu juga Umar bin Al-Khattab mendapatkan julukan apa Bu? Al-Faruq. Padahal baru saja masuk
Islam. Maka mari bismillah. Kita tidak dijuluki Allah, minimal malaikat tahu apa ibadah yang paling kita cintai. Maka ada satu syair Ibu yang diucapkan oleh Syekh Misyari Rosid kalau saya tidak salah. Bunyinya itu, halaka sirrun indallah. Apakah kamu punya rahasia dengan Allah? Bainaka anta wa bainallah, dan rahasia itu hanya kita dan Allah yang tahu. Lalu beliau meneruskan, halaka sadaqatun takhfa. Apakah kamu punya sedekah yang tersembunyi? La ya'lamuha illallah. Yang sedekah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka Ibu, sebagai pembukaan, Ibu boleh sedekah secara terbuka. Ibu boleh ngaji seperti ini, orang tahu kita ngaji, itu syiar. Tapi pastikan kita punya amal rahasia yang tahu hanya siapa? Kita dan Allah. Dan harus ditanya lagi, amal rahasianya dengan amal yang terbukanya itu kita banyak mana? Maka kalau masih banyak amal yang diketahui orang, kita harus lebih berjuang lagi untuk punya amal yang rahasia. Baik itu amalan fisik, baik itu harta, baik itu amalan apapun. Semoga kita punya amal rahasia di antara kita dan Allah. Dan sebelum saya mulai kajian, jazakumullah kami ucapkan kepada saudaraku yang telah menyiapkan kaos kaki untuk dibagi kepada ibu-ibu. Nanti yang belum mengambil bisa mengambil Ibu. Insya Allah beliau hanya mengharapkan pahala. Kaos kakinya dipakai orang ngaji, dapat pahala sampai kaos kaki itu rusak dan seterusnya. Saya ingat dulu ngaji di TKIT itu kajian fikih. Saya nggak berani ke TKIT karena saya itu rebut di dalam mobil nggak pakai kaos kaki. Lalu datang 3 orang ibu jalan, Ustazah Eva kok nggak ke sana? Saya nggak berani kemana-mana karena saya nggak pakai kaos kaki. Ternyata Allah itu sudah menentukan. Tadi baru beli kaos kaki, lalu kaos kaki itu diberikan kepada saya. Saya pakai terus, Masya Allah, sampai bolong. Lalu setelah bolong saya foto, saya kirim, mohon izin kaos kakinya tidak saya pakai lagi karena sudah bolong. Semoga sepanjang saya menggunakan kaos kaki itu, kalau ada kebaikan, kebaikannya mengalir kepada yang memberikan. Taib Ibu, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kalau punya buku, ditulis di bukunya kata-kata makhsusun fi sabilillah. Umar bin Khattab kalau punya HP, HP-nya ditempel stiker makhsusun fi sabilillah. Umar bin Khattab kalau punya laptop, laptopnya ditempel di sini makhsusun fi sabilillah. Apa arti makhsusun fi sabilillah? Khusus digunakan di jalan Allah. Maka kalau mau pegang HP, mau menghujat orang lain, Masya Allah, ada tulisannya apa tadi Bu? Enggak jadi. Mau pakai jilbab kok tulisannya makhsusun fi sabilillah? Enggak. Jilbab ini enggak boleh digunakan untuk bermaksiat, hanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak nikmat yang dirubah orang menjadi maksiat. Orang dikasih nikmat sehat, tapi sehatnya dirubah jadi untuk, mohon maaf, nyuri, joget, korupsi, berzina. Masya Allah. Banyak orang dikasih rezeki cantik, tapi mohon maaf, cantiknya dibuat untuk maksiat. Auratnya diapakan Bu? Dibuka, dipamerkan. Kita kemarin ngaji di Al-Huda bahwa Maryam itu bukan hanya perempuan yang menjaga kesuciannya. Selain menutup auratnya, Maryam juga membentengi auratnya. Karena kalau aurat ditutup, kita semuanya ditutup auratnya. Tapi betapa banyak orang berjilbab, orang menutup aurat, tetapi tergelincir dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Hanya menutup, tidak punya benteng. Maka kita harus membentengi kehormatan kita sebagai perempuan dengan tidak lain tidak bukan benteng kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Khattab, Ibu,
makhsusun fi sabilillah. Maka terapkan kepada diri kita. Kendaraan kita, rumah kita, dapur kita, fasilitas yang Allah berikan kepada ibu hanya untuk digunakan yang baik insya Allah. Satu hadis sebagai mukaddimah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Maka sering di kajian saya sampaikan, sebaik-baiknya orang hari ini rajin ngaji, baca Quran, tutup aurat. Dia bergaul dengan orang-orang saleh, namun tidak mau mendengarkan nasihat. Hanya kenalannya aja orang-orang saleh. Penampilannya sudah baik. Iya sih kadang ke majelis taklim, tapi majelis taklim itu tidak menjadi nasihat. Maka orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, sebaik apapun keadaannya hari ini, dia sangat mungkin berubah jadi orang yang buruk. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya orang hari ini, belum ngaji, mungkin belum tutup aurat, tapi kalau mau dengar nasihat, insya Allah peluang jadi baiknya terbuka lebar. Maka duduk kita hari ini ngaji bukan untuk menasehati orang lain, tapi menasehati siapa Bu? Diri sendiri. Oh ya, nyong HP ini ikin tak nggo maksiat. Oh ya, nyong mobil ikin tak nggo maksiat. Oh ya, nyong kelambine ikin tak nggo maksiat. Oh ya, nyong TV ini ikin tak dinggo maksiat. Maka tidak lain tidak bukan itu adalah nasihat. Masya Allah. Dan Ibu, hari ini kita akan belajar beberapa ayat dari surah Al-Fatihah. Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Ada orang yang mereka kelak yujzaunal ghurfah, mereka akan diberi tempat kedudukan, kamar, bilik, taman, bima sabaru, atas apa-apa yang mereka bersabar di dunia. Yang lainnya nyuri, enggak lah. Yang lainnya pakai pakaian ketat, enggak lah, saya enggak kepengen. Yang lainnya putih dengan cara suntik, dengan cara merubah ciptaan Allah, enggak lah, saya seperti ini saja. Yang lainnya hidungnya dimancung-mancungkan, enggak lah, Allah sudah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsan. Yang lain pakai pakaian seksi, enggak lah, saya pakai baju kurung saja seperti ini, alhamdulillah. Sabar. Yang mestinya bisa marah tidak marah, yang mestinya bisa balas dendam tidak balas dendam, yang mestinya bisa bicara lebih kasar tidak memilih untuk bicara dengan nada yang rendah, yang mestinya bisa bermusuhan enggak lah, mau berdamai saja. Orang itu akan diberikan yujzaunal ghurfah. Ghurfah itu bahasa Arabnya itu apa Bu? Bahasa Indonesianya Bu? Ghurfah itu kamar. Ghurfatun itu kamar. Ini kamar surga kan langitnya luasnya antara, Masya Allah, seluas langit dan bumi. Nah, jangan bayangkan kalau dapat kamar di surga itu sekamar ukuran kita. Tapi kamar di surga itu, luasnya surga itu seluas langit dan, maka kamarnya seperti apa? Kan kata Rasulullah SAW, kita itu punya kapling di surga, punya kapling di neraka. Kalau kita masuk surga, berarti kapling kita di akhirat dipakai siapa? Dipakai saudara kita, naudzubillah, yang masuk neraka. Lah gimana kalau kapling surganya kita yang hilang? Kita malah masuk neraka. Berarti kapling surga kita dibuat untuk memperluas kaplingan. Maka Ibu pastikan kaplingan kita di surga utuh. Kita sudah ngapling di surga dengan kalimat apa Bu? La ilaha illallah. Jangan sampai jatah kita di neraka itu kita dipakai. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sabar. Mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakoni. Ya Allah, kadang-kadang Ibu
Udah pengen mampet air mata tapi masih nangis terus. Ya Allah, udah pengen berhenti air mata tapi nangis terus. Berat banget ujian ini ya Allah, berat banget ujian ya Allah. Yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dan ketika diuji, tadi saya bilang, Masya Allah Bu, kalau diuji bilang gini Bu, saya pernah berbuat dosa yang tidak hilang dosa itu kecuali saya diuji seperti ini. Maka hari ini siapapun yang diuji dengan rumah tangganya, matur sama hatinya, ya Allah, nyong duwe dosa. Sing ora ilang kecuali nyong diuji dengan rumah tangga. Ibu yang belum punya keturunan, ibu yang putranya diuji oleh Allah, matur sama hatinya, nyong duwe dosa, sing dosa kue ora bakal ilang, kejabane nyong diuji lewat keturunan. Dan seterusnya diajak bicara karena janjinya adalah rumah di surga. Siapa yang dijanjikan rumah di surga diantaranya? Khadijah. Lalu siapa? Asiyah bintu Muzahim dijanjikan rumah di surga kan? Makanya doanya, ya Allah berikan aku rumah di sisimu di surga. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salam. Dan ketika orang-orang yang sabar di dunia itu masuk ke dalam surga, malaikat menyambutnya dengan kata-kata salam. Masya Allah. Di dalam ayat yang lain, salamun alaikum bima sabartum. Disambut Bu. Kalau hari ini kita datang ke suatu tempat lalu di pinggir jalan itu monggo seperti kondangan Bu, feel-nya itu saja sudah bahagia. Bagaimana kalau yang menyambut kita adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan gak cuman itu, setelah disambut kata Allah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa maqama, dan itulah surga tempat sebaik-baiknya tempat untuk kita tinggal. Yang kalau pengen apa-apa tinggal apa Bu? Batin, langsung datang. Siapa orang itu? Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan satu panggilan Ibadur Rahman. Siapa Bu? Siapa orang tadi itu yang dikasih kenikmatan seperti tadi itu? Yang kalau laki-laki dapat bidadari, kita ditaruh di mana kalau suami dapat bidadari Bu? Kita ratunya, bidadari itu selirnya. Siapa orang yang akan dapat nikmat seperti itu? Ibadur Rahman. Orang yang dipanggil Allah punya panggilan khusus, orang itu disebut sebagai Ibadur Rahman. Lalu kenapa Allah menisbahkan dirinya dengan Ar-Rahman? Kok tidak Ibadullah? Kok tidak Ibadur Rahim? Kok tidak Ibadur Razzaq? Kok tidak Ibadul Malik? Kok tidak Ibadul Quddus? Allah di dalam Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman apa Bu? Kasih sayang yang diberikan kepada, kalau diberikan semua itu berarti umum apa khusus? Orang Israel kaya, orang Islam kaya. Jadi tidak selayaknya kita iri kepada sebuah kekayaan. Karena itu memang nikmat Allah yang diberikan kepada. Tapi kalau sudah kata-kata rahim, itu berarti nikmat khusus yang hanya diberikan kepada apa? Orang yang beriman. Lalu kenapa dinisbahkan kepada Ar-Rahman? Sebenarnya semua orang punya peluang untuk jadi Ibadur Rahman Bu. Karena Allah pakai kata-kata Rahman. Dan Rahman itu umum. Jadi begini, sapa wae nek beriman kudune iso dadi Ibadur Rahman. Kudune sapa mawon sing Islam, iman, dia bisa dapat ghurfah di surga, disambut dengan salam khalidina fiha, dan itu sebaik-baik tempat tinggal. Dan dua kata para ulama, kenapa dinisbatkan dengan kata-kata Rahman? Sesungguhnya kita tidak bisa mendapatkan itu semuanya tadi kecuali ditolong oleh Allah yang Maha Rahman. Maka hari ini kita datang ke masjid ditolong siapa Bu? Allah. Ibu Ramadan bisa bersedekah ditolong siapa Bu?
Allah. Ibu bisa menjaga keikhlasan ditolong siapa ibu? Allah. Kemudian apa ciri-cirinya? Setidaknya ada 10. Ciri yang pertama, siapa sih ibadur rahman itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi itu jalannya penuh dengan ketawadhuan. Apa itu tawadhu? Puncak tawadhu kata Abdullah bin Mubarak adalah kita meletakkan diri kita di bawah orang yang lebih rendah dari kita dalam nikmat Allah, baik itu harta, baik itu ketaatan, sampai-sampai kita memberitahu bahwa kita tidaklah semulia dirinya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita keluar rumah, Bu, begitu melihat orang, ibu harus punya kata-kata otomatis yang keluar dari hati kita. Apa itu kata-katanya? Orang itu lebih mulia daripada saya. Simbah itu lebih mulia daripada saya. Adik itu lebih mulia daripada saya. Bapak itu lebih terhormat di sisi Allah daripada saya. Masya Allah. Ini harus setelan otomatis. Begitu kita pakai sendal mau keluar rumah ketemu siapapun, hatta ibu pakai mobil paling mewah di Wonosobo, di otak kita harus disetel. Oh, orang yang kita lihat lebih mulia daripada. Sekarang kalau ketemu anak kecil, apa rumusnya? Anak kecil dengan ibu maksiatnya banyak mana? Banyak kita. Berarti mulia mana anak kecil dengan kita, Bu? Maka tidak boleh menyepelekan kebaikan itu meskipun datangnya dari anak kecil. Sekarang kalau ketemu orang sepuh gimana, Bu? Lebih banyak mana sholat beliau dengan sholat kita? Sholatnya orang sepuh. Lebih banyak mana istighfarnya orang tua dengan kita? Maka kalau begitu di hati kita ketemu orang tua, seperti apapun kedudukannya di dunia, kita akan selalu apa, Bu? Hormat. Karena sholatnya lebih banyak, karena sedekahnya lebih banyak, karena taubatnya lebih banyak. Maka ingatkan yang bicara ini, Bu, kalau sama orang tua itu tidak punya adab. Maka ingatkan yang bicara ini suatu saat ibu mendapati yang bicara ini su'ul adab sama yang sepuh, tolong ditegur, tolong dinasehati. Karena itu tidak lazim dilakukan oleh orang-orang yang sudah duduk di majelis ilmu. Hatta walau kebenaran itu datang dari anak kecil, maka ambillah, karena anak kecil itu dosanya lebih sedikit. Sekarang kedatangannya datang dari orang tua, dia mungkin ilmu agamanya lebih sedikit, tapi dia lebih tua. Maka hormati beliau karena sholat beliau lebih banyak daripada sholat kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tawadhu seperti sabar, mudah diucapkan, tapi ya Allah kita itu, Bu, sombong itu betapa terselubungnya, lembut sekali. Ujare mono gak tawadhu, jatuhnya itu Sultan. Alhamdulillah nek Ramadan, alhamdulillah nek Ramadan diterusakan. Kulo sakit. Masya Allah, Bu. Kadang kita mau niatnya tuh tawadhu. Misal ibu yang gak pernah naik angkot, tiba-tiba naik angkot. Itu kadang-kadang maunya tawadhu. Ujungnya jadi apa, Bu? Wah, ada orang lihat saya, Masya Allah, Sultan kan nunggang angkot. Jatuhlah kita pada apa, Bu? Kesombongan. Maunya pakai baju sederhana, maunya belanja pasar pagi sendirian, maunya melatih diri untuk tawadhu. Setan gak mau diam. Ketemulah kita orang-orang, Masya Allah, tindak kiambak, Bu. Mboten dawuh mawon. Kok mboten utusan mawon, kok ibu sultan kok tindak pasar. Jatuhnya jadi apa, Bu? Masya Allah. Begitu lembutnya. Dari motor ke mobil masuk lagi sombong. Dari baca Quran yang terbata-bata masuk lagi sombong. Dari yang suaranya biasa-biasa dengan qori yang kalau baca masuk lagi sombong. Dari yang gak pernah ngaji mulai tahu ilmu pengajian mulai jadi sombong, Bu. Baru berubah sedikit tidak sabar dengan perubahan orang lain, Bu. Ibu kalau ke Mina, insya Allah kita semuanya ke Mina, Bu. Berapa kali dalam satu hari itu orang kesasar, Bu. Karena tendanya sama, sing ngenggoni ya klambine poteh kabeh. Kadang yang membedakan, oh itu Al Mansur peleretnya hijau, KBIH Ar-Rahmah peletnya merah, Gema Arafah peletnya
biru misalnya, Bu. Yang membedakan cuma itu, tendanya kesasar maning, mboten belok mriki, belok niku. Pun ditandai. Nanti kalau sudah dua malam di sana, Bu, kadang sampai arep bali we masih kesasar. Kenapa, Bu? Karena menyesuaikan tempat baru itu butuh waktu kan. Ibu misalnya dari luar kota pindah ke Wonosobo, Grepa langsung ngerti Sambek, langsung ngerti Kaliwiro, Selomane Karamo kan tidak. Idaen muter alun-alun we kesasar. Itu baru perubahan fisik. Bagaimana kita melihat saudara kita berubah secara hati. Oh hijrah. Oh baru belajar pakai jilbab. Oh baru belajar ngaji kok. Ngajinya baru kemarin. Ya wajar kalau belum tahu. Maka tidak boleh ngaji kita ini menjadi kesombongan untuk orang lain. Orang lain itu sedang berproses untuk jadi apa, Bu? Kita aja yang kepedean ujare aling hijrah wes pol adoy. Maka ibunda kan ciri-ciri. Kan ciri-ciri itu barangkali belum ada di diri kita. Maka mulai hari ini daftar doa kita, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang rendah hati. Ciri-cirinya yang kedua apa, Bu? Yang tadi surat yang tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri yang kedua. Dan orang-orang yang khatabahum, apabila mereka diajak bicara, al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka menjawab salama, dengan kata-kata yang damai. Orang yang apabila diajak orang bicara jelek, jawabannya apa, Bu? Slow. Dan ini kaidah Al-Quran yang kedua. Ada kajian Alisa Khadijah ini, Bu, setiap hari Selasa jam 10 pagi. Besok seri kedua itu disingkir. Kita bahas tentang 50 kaidah di dalam Al-Quran. Kemarin sudah dapat 4 kaidah. Di antara kaidah itu adalah waqulu linnasi husna. Kaidah yang kedua yang dimuat oleh Al-Quran di dalam buku itu adalah kalau bicara kepada manusia, bicaralah dengan cara yang baik. Manusia loh. Bukan orang yang beriman loh. Tetapi kita minta diajak bicara sama siapapun, bicaralah dengan cara yang baik. Maka gimana kalau ada orang ngajak debat? Qalu salama. Ada orang ngajak menghujat orang lain. Qalu salama. Ada orang merendahkan Islam seolah mancing emosi kita. Qalu salama. Orang bodoh bicara. Qalu salama. Ada orang berkata-kata buruk, stop, bilang apa, Bu? Enggak lah, saya enggak mau bilang. Apalagi ini puasa, ini. Nah itu saya terapkan kepada anak saya. Tapi yang nerapnya karo ngudung, Bu. Kakaknya ngerebut punya adik. Kakak ini saimun. Kakak ini saimun. Karo gregetan mbok usah ngerebut dolanane adine. Nanti gantian dibalas oleh anak-anak saya. Ibunda marah. Kan ini soimun, puasanya rusak. Termasuk Amira yang kecil TK itu, bunda marah ya, bunda marah ya, puasanya batal, puasanya batal. Jadi malu saya, Bu. Masya Allah, betapa sedikit orang yang bisa menjaga lisan. Apa kata Rasulullah di dalam hadis Tirmidzi? Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa. Apa itu takwa? Seperti ibu ada beling ditotok, ada paku ditata, lalu ibu diminta jalan di situ. Kira-kira jalannya gimana, Bu? Hati, itu ketakwaan. Enggak lah, jangan-jangan saya salah. Enggak lah, lalu hati-hati, itu takwa. Yang kedua apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka adab itu penting sekali, Bu. Tadi saya bertamu aja melanggar adab. Tok 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 tok, assalamualaikum, sambil ngintip sambil asline ora kena ngintip, tapi wong urung dijawab jor ngintip gitu, Bu. Tapi sambil ngintip sambil asline ora kena ngintip gitu, Bu. Maka adab itu luar biasa, Bu. Karena yang akan paling banyak memasukkan manusia itu satu kehati-hatian, yang kedua adalah akhlak yang baik, dan akhlak tidak mungkin terpisah dari pelajaran apa, Bu? Tapi lihat, dua yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Apa itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu bibir, satu lagi kemaluan. Ibu,
Kalau Al-Quran bicara tentang pencuri, Al-Quran bilangnya as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi kalau bicara zina, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Lalu kami bertanya, wahai Syekh, wahai guru kami, kenapa dalam kasus mencuri kok yang depan laki-laki, tapi dalam kasus berzina yang di depan perempuan? Karena setelah diteliti, yang paling banyak mencuri itu laki-laki, dan yang paling banyak terjerumus kepada zina itu perempuan. Itu kenapa perempuan di depan, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka hati-hati betul, di antara yang akan menggelincirkan kita adalah faraj dan apa, Bu? Lisan. Maka doa yang kedua, setelah kita minta kepada Allah untuk diberikan sifat tawadhu, kita minta apa, Bu? Rabbis rahli sadri, apa, Bu? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Minta sama Allah, ya Allah, kalau saya bicara mbok jangan menyakitkan, Bu. Niatnya saja kadang tidak menyakiti saja udah ada yang niat tidak nyindir saja ada yang merasa tersindir. Bagaimana kalau kita niat nyindir? Bagaimana kalau kita niat menyakiti? Maka ibunda, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, Masya Allah. Dan tentang bicara, Bu, ini wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Kalau bicara pada orang beriman, itu harus bicara dengan baik. Dan Allah menggunakan tutup sayapmu. Tawadhu itu, Bu. Tentang tawadhu tadi saya selipkan sedikit. Allah menggambarkan wahfid janahaka, tutup sayapmu. Karena kalau burung sayapnya lagi buka, di bawah atau di atas? Di atas. Tapi kalau sayapnya lagi nutup, itu Allah ingin mengajarkan lewat Al-Quran tentang sifat tawadhu yang pertama tadi. Dan juga ada di dalam surat Al-Isra, kalau kita bicara kepada orang tua, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, kita disuruh tawadhu, nutup sayap kepada orang yang beriman. Dua, kita diminta nutup sayap kepada siapa? Orang tua. Tidak perlu bicara kekayaan di depan orang-orang yang tidak dititipi kekayaan. Tidak perlu bicara tentang merek di depan orang-orang yang tidak tahu merek. Maka ibunda, itu tadi tawadhu. Kemudian yang kedua adalah tentang berkata salama. Lalu yang ketiga, ibu boleh dengan membuka surat Al-Furqan. Sebenarnya kajian ini sering sekali dikaji, Mbak Eva cuman baleni saja. Ibu, ini gambar kaki napa, Bu? DM. Tadi saya tanya Dokter Tejo, Dok, DM niku singkatan napa? Jebule DM niku singkatan diabetes mellitus, disingkat DM. Kira-kira ini adalah gambaran orang yang diamputasi karena apa, Bu? Karena gula, gitu kan, Bu? Saya meniru Ustadz Umar Mita ketika menjelaskan itu, Bu. Masya Allah. Ketika seorang pasien diputuskan untuk diamputasi, kira-kira langsung menerima atau ada perlawanan sedikit, Bu? Dok, mboten nonton cara lain po, Dok? Mbok kula diparingi obat teng pundi ale tumbas tak tukune. Sing penting aja kanthi di keluarganya ikut nimpali dokter. Maaf, nggak ada cara lain, Dok. Nggak ada rumah sakit lain, Dok. Lalu dokternya menjawab, Bu, kemanapun, ke rumah sakit manapun, solusinya tetap amputasi. Pakai obat manapun, solusinya tetap amputasi. Tapi anggota keluarga itu menganggap bahwa amputasi itu bukan yang terbaik. Tapi kata dokter, Bu, justru kalau tidak diamputasi,
Nanti tidak hanya jari ini yang hilang, tapi apa Bu? Bayangkan perbedaan cara pandang antara pasien dan dokter. Lalu sekarang yang kita jalani ini kemauan siapa Bu? Allah. Maka pasti cara pandang Allah terhadap apa yang sedang kita jalani hari ini apa Bu? Baik, kata Allah Bu. Gak ada eleknya, mesti apik. Kita sakit apik, kita diuji apik, kita ditimpa musibah keluarga, ini yang terbaik. Jangankan Allah, wong kita dengan dokter saja sudah berbeda karena ilmu kita berbeda. Bagaimana ilmu kita dengan Allah? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di ayat yang lain Allah menyebutkan seandainya lautan ini semua jadi tinta, lalu pohon di muka bumi ini semuanya jadi apa Bu? Polpen dikali 7, lautnya dikali 7, hutannya sedunia ini dikali 7, lalu digunakan untuk menulis ilmunya Allah. Tidak akan selesai ilmunya Allah ditulis. Nah, Ibu sudah habis berapa not Bu? Masya Allah. Ini kritis sekali ya. Jam hujan, jam makan siang. Dalam ilmu kesehatan pasien itu detoknya itu lagi, katanya saya lihat YouTube sih, kalau lagi lemes itu Ibu bukannya tidak sehat, justru itu sedang nah ini masalahnya lemesnya jadi sambil apa Bu? Lawan Bu ngantuknya Bu, minta cubit sama. Tahu Ibu penuh perjuangan membuka mata Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, maka yang kita jalani hatta walau kita dihina tetaplah ucapkan qalu salama, karena yang kita jalani saat ini adalah yang terbaik menurut Allah. Lalu suatu hari Abu Dzar pernah bertengkar dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kulitnya pripun Bu? Ireng. Lalu ada strategi yang Bilal itu nggak mau ngerjakan. Jadi ada instruksi dari Abu Dzar yang Bilal itu nggak mau ngelakoni. Lalu Abu Dzar itu sebagai manusia manusia biasa tuh gempung. Lalu ngenyek Bilal dengan kata-kata dasar budak hitam. Lalu ucapan ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Dzar diingatkan apa Bu? Lalu Abu Dzar menidurkan kepalanya Bu. Minta Bilal dengan sungguh-sungguh, nyong sirai ditek Bilal, sebagai ganti aku telah menghina Anda. Nyong sirai titek, saya kepalanya diinjak, tolong injak kepala saya dengan kakimu Bilal, sebagai ganti aku telah menghinamu. Tapi apa kata Bilal? Enggak, saya sudah memaafkan. Kalimat ini indah sekali Bu. Biar jadi pahala saya. Ibu dihina, sudah maafkan, semoga jadi pahala kita di akhirat. Ciri yang kedua. Sekarang ciri yang ketiga. Surat Al-Furqan ayat ke-64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka, orang-orang yang dapat surga tadi itu siapa? Orang yang tekun beribadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Berarti ahli napa Bu? Ahli tahajud. Kalau ada absen ahli tahajud, kita kira-kira nomor berapa Bu? Nomor berapa kita? Kalau ada absen ahli sedekah, kita nomor berapa? Kalau ada absen ahli mentadaburi Al-Quran, yang disebut ibadur rahman adalah orang yang tahajud. Dan apa sih ganjaran orang-orang yang hidupnya itu menghidupkan malam? Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqamam. Orang ahli tahajud biasanya wibawa.
maqamam mahmuda. Dia boleh bukan pejabat, dia boleh bukan orang yang berharta, tetapi dia itu punya wibawa, punya kedudukan di sisi manusia, dan tentu saja dia punya kedudukan di sisi Allah. Yang kedua apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu warattilil qur'ana tartila. Ini Bu. Inna sanulqi 'alaika qawlan. Orang ahli ibadah malam ucapannya itu, orang lain bisa menggunakan 1000 kata untuk menggambarkan satu permasalahan, tapi orang ahli bangun malam butuh sepatah 2 patah kata untuk menjelaskan permasalahan itu. Orang lain boleh berbusa-busa menjelaskan, orang ahli ibadah malam dia hanya butuh beberapa kata. Maka bonus selain dipanggil sebagai ibadur rahman, orang ahli ibadah malam adalah dia punya kedudukan yang luar biasa. Yang kedua ucapannya apa Bu? Apot entep ucapannya Bu. Bicaranya itu antep. Cara anak sekarang daging semua gitu Bu. Daging semua ya Bu. Itu kan gaya anak sekarang. Ya Allah, keren banget tuh tadi. Daging semua. Gak ada kulit-kulitnya, gak ada tulang-tulangnya. Semuanya apa Bu? Itu qaulan saqila. Syaratnya apa? Bu, kalau belum bisa bangun malam, minimal niat. Ya Allah, kula pengen tangi bengi. Ora tangi tekan isuk dapat apa Bu? Dapat niat. Maka kita itu salah kalau kita nggak niat. Ibu targetnya bulan ini berapa kali hatam? Niat dulu, nggak apa-apa. Ya Allah, kula niat ajeng peng. Tekan gone ukur tayeng. Dapat pahala 1 kali hatam, 2-nya dapat pahala apa? Niat. Apakah di dalam Islam niat tidak ada nilainya? Ada. Dapat niat 1 kalau dikerjakan 10. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ibadah wajib bernilai ibadah sunnah nilainya seperti wajib. Yang wajib terserah Allah mau kasih pahala berapa. Jadi niat dulu. Punya target nggak 1 hari harus amal berapa? Rugi kalau sudah 6 hari 5 hari ini belum punya target. Kudune ibu niat nyong tak niat lah ambendino minimal 10.000. Tekan gone sambendina ukur 2.000 dapat pahala apa Bu? Niat. Maka jangan sepelekan bab niat. Itu kenapa para ulama kalau nulis buku nomor 1 pasti tentang bab apa Bu? Asline nyong pol senenge ustad sing ngimami pol dawane. Tekan gone nek ustad yang ngimami pol dawane. Ya Allah. Suami saya pulang itu tadi ayah sampai nggak tahu rokaat keberapa gitu Bu. Masya Allah. Kemudian ada juga makmum bilang, ya Allah ustadzah jane ngimami apa to ya kok imame iso nangis gitu Bu. Kita di belakang bingung jane nangisi apa. Tapi minimal sudah niat. Wes saya kalau terawih seneng sama imam yang suratannya gandeng tekan gone kok. Ya Allah jebule kula mboten patiya kuat nek imame seneng yang panjang, pendek apa sedengan Bu? Ibu kan senengnya kalau ayat yang dibaca imam itu yang familiar ya Bu. Jadi imam baca kita pun ikut. Begitu suratan yang nggak familiar langsung kemana pikirannya Bu? Masya Allah. Itu Bu. Makanya imam itu ini fikihnya imam Bu. Harus paham fikih makmum. Ada orang tua, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada ibu yang khawatir anaknya nangis, ada ibu yang lebar taraweh arep dodolan maning, ada ibu yang lebar taraweh gak gawe pesenan singgo. Maka imam itu harus bijak melihat makmum. Jadi ketika madhep ke belakang itu bukan hanya rapatkan soft, bukan itu, tapi dilihat oh kayaknya bukai lemesan, kayaknya bukai kayaknya selak dikejar
orderan. Oh kayak nek pakai idaen selak gak COD-an. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari minimal yang ketiga kita minta doa kepada Allah supaya menjadi orang yang ahli ibadah di malam hari. Apa ciri-ciri selanjutnya? Mungkin kita nggak pernah berdoa ini loh Bu. Walladzina yaquluna rabbana. Ada 40 rabbana. Bukunya pernah diiklankan di Mafaza. Jadi di Al-Quran itu ada 40 kalimat yang itu Rabbana hablana sampai ada 40. Ibu hafal pinten? Semua Rabbana sampai berapa Bu? 40. Kita paling hafal berapa? 5 mbokanmu. Rabbana innana zalamna anfusana fa illam minal khasirin. Ini ada doa. Orang yang disebut ibadur rahman hobi banget sama doa ini. Apa doanya? Rabbana srif anna adzab jahannam. Pendek. Rabbana srif anna adzab jahannam. Yuk kita baca bersama-sama. Wahid, isnin, salasa. Rabbana, yaudah pakai lagunya Ibu. Rabbana srif anna jahannam. Ulangi lagi. Rabbana srif anna adzab jahannam. Mulai menunduk, matanya agak dipicingkan. Rabbana srif anna adzab. Coba merem, tapi jangan bablas. Yuk, wahid, isnin, salasa. Orang yang dapat surga, yang dapat kamar di surga, disambut malaikat, kekal di dalamnya, adalah orang yang hobi banget doa ini Bu. Rabbana srif anna adzab jahannam. Sambil nyopir, sambil masak, Rabbana srif anna adzab jahannam. Itu doanya. Jadi kalau yang lain bicara hobinya apa Bu? Apa Bu? Ibu hobinya apa? Baca doa yang bunyinya Rabbana srif anna adzab jahannam. Lalu selanjutnya apa? Apa artinya tadi? Rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Insyaallah. Kita minta Bu sama Allah. Dan ketika kita berdoa seperti ini, bukan hanya dijauhkan nerakanya, nggak di depan kita Bu. Apa sekarang kita ngadepin neraka? Tidak. Tapi makna doa ini apa? Ya, dari berbuat perbuatan yang menyebabkan aku masuk ke neraka jahanam. Jadi kalau kita minta surga, surga nggak akan dikasih sekarang. Surga nggak di depan kita, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong buatlah aku selalu bertindak perbuatan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Sudah berapa ciri-cirinya? 1, tawadu. 2, qalu salama. 3, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa ahli menghidupkan. Boleh dengan baca buku, boleh dengan tahajud, boleh dengan baca Quran, boleh dengan berzikir. Yang keempat apa tadi ciri-cirinya? Demen berdoa,
Rabbana srif 'anna 'adzaba. Lalu ciri-ciri selanjutnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuftaru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang demikian. Sekarang kalau beli takjil gimana, Bu? Masya Allah. Saya mencoba 2 hari beli jangan 5.000. Ternyata kokean. Ternyata kalau sudah buka puasa bersama di musola, 1 gorengan, segelas air, terus jangan semangkok, sudah apa, Bu? Oh, saya amati berarti selama ini israf, boros. Ling tumbas mboten nganggo pikiran. Ning ngajak kengiritan, Bu, kula tumbas jangan. Pinten, Bu? 1000. Ada jangan 1000, Bu? Uliye sendok. Bahil terhadap diri sendiri, Bu. Ibu sakit nggak mau berobat, eman-eman duite, itu namanya bakhil. Kelebihan katanya hidup pola makan sehat. Jur ora doyan apa-apa, kejaba panganane sultan. Tidak boleh juga berlebihan. Tapi kengiritan nggak awake dewek ora kena. Sepatu kasih coplok misalnya, kasih apa, Bu? Nggak boleh seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Ganti, minta sama Allah. Wong Allah itu dimintai oleh sahabat itu perkara-perkara remeh tuh sahabat minta sama Allah, Bu. Garam saja sahabat minta sama Allah. Pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah minta garam? Enggak. Mintanya yang gede-gede. Ya Allah, usahanya lancar ya Allah, bisnisnya tumbuh ya Allah. Padahal sahabat itu kalau minta garam saja minta sama siapa, Bu? Maka nggak boleh pelit terhadap diri sendiri, terlalu boros juga tidak boleh. Harus ada yang untuk keluarga. Maka ketika Abu Bakar infak semuanya, itu kelasnya Abu Bakar. Kelasnya Umar saja infaknya seberapa, Bu? Separuh. Yang separuh saya peruntukkan untuk keluarga kita. Maka Masya Allah minimal yang kita infakkan. Nggak boleh semuanya diinfakkan lalu kita tidak meninggalkan apa-apa untuk anak kita. Intinya jangan boros. Boros temannya siapa, Bu? Sederhana. Tolong yang sering buka takjil, kenapa aqua di sini saya milih aqua kecil? Karena biasanya aqua gelas besar itu diminum lalu nggak habis, dibuang. Mubadir temannya siapa? Terus nek damel jajan ukurannya sing napa mawon, Bu? Sing pas, ya, Bu. Nek cilik ngonjor nyokot loro. Nek gegedean mam sepisan langsung cara wong garong werek. Maka bikin, maka terhadap harta kita begitu, tidak boleh boros, tidak boleh terlalu pelit terhadap. Wong loro kok mboten berobat, itu namanya pelit terhadap diri sendiri. Sakit itu berobat supaya kita tegak kalau beribadah. Sekarang ciri keberapa? Ada yang 5, ada yang 6. Yo, berapa? 5 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang disebut ibadur rahman, orang yang enggak berbuat syirik. Dah. Berkali-kali kita terangkan ini, Bu. Jangan syirik. Sehebat apapun amalan kita, kalau ada syirik kata Allah, 0. Mohon maaf, memang agak sulit, Bu. Kode kenek bayine ora di woluni, mben anake cilaka. Dekenek ling bojo nang tanggal kiye ora dadi.
Deke nek bayine ora diteloni masuk angin. Kan ngapati mitoni ya Mbak Eva pakai woluni namanya Bu. Sama neloni alias dipakein minyak apa Bu? Jadi neloni bayi pareng mboten? Pareng wong tinggoni minyak telon. Tapi nek ngapati mitoni hati-hati. Jangan-jangan kita menduakan Allah seolah-olah Allah tidak mampu memberi keselamatan kecuali dengan diapakan. Terus nek bayine agwae mlaku jenenge anak upacara tedak Siti anaknya dikurungi ngene apa Bu? Lah kok masa setahun 2002 donge dikurungi nggo kurungan emas ngono sih mending apa dikurungi nang sedan. Lah kurungi kanggo kurungan Ibu nggak usah tersinggung, ini di Wonosobo ndak ada. Adanya di Ame. Jangan-jangan kita menduakan Allah seolah anak-anak kita tidak akan berjalan lurus kecuali kita dengan seperti itu kan. Hati-hati. Pun dibolan baleni syirik-syirik jangan disepelekan. Lalu apa ciri yang keenam? Wala yaqtulunan nafsallati harramallah. Ibu mesti lah nyong orang jangka mateni uang, tapi kita sering membunuh karakter seseorang. Ngaji yuk karo siapa? Kai aja kai ke ustad aliran keras. Ada garisnya Ibu nggak keras Bu? Allah tuh maha adil, garis itu dibuat lawang menopang tubuh masa enggak? Jangan ngaji sama ustadz itu ustadz aliran garis keras. Kita membunuh karakter orang dengan melabeli orang tersebut dengan label-label yang tidak semestinya dilabeli. Bahkan kadang kita melabeli okaimono mohon maaf pelacur, pencuri. Padahal Allah kalau manggil hambanya bermaksiat panggilannya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. Allah saja yang menciptakan yang apa? Manggilnya masih qul ya ibadi. Maka hati-hati. Kita mungkin tidak membunuh dengan senjata, tetapi kita membunuh karakter. Selanjutnya wala yaznun. Apa artinya wala yaznun? Dan mereka tidak, ayat ke-68, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Kemarin Mbak Eva ulas panjang lebar tentang zina. Bu, pernikahan yang didahului dengan zina menurut penelitian yang telah dilakukan salah seorang wali dengan zina, kehidupan keluarganya tidak senikmat dibanding orang yang kehidupan keluarganya. Yang kedua, orang yang berzina lalu tidak meminta ampun kepada Allah, di otaknya akan ditanam pikiran, kata ulama, bojone nyong mesti selingkuh, bojone nyong ke ora suci, bojone nyong mesti dolanan karo. Kenapa Bu? Karena dulu pun pernah berbuat maksiat yang sama. Jadi oleh Allah itu ditanam pikiran kotor terus. Jadi tidak ada kepercayaan sama suami. Maka hati-hati ibunda, kok tidak seperti itu kita diuji Allah, berarti kita sedang dicuci dosanya. Maka Maryam dikatakan di dalam surat At-Tahrim, allati ahsanat farjaha, orang yang menjaga kemaluannya. Dan kata-kata ahsanat di dalam bahasa Arab artinya apa kemarin? Benteng. Jadi Maryam itu tidak hanya menjaga kemaluannya, tapi apa Bu? Bentengi kemaluannya. Sekarang kalau mau bicara nutup aurat kayak himar pun kemaluannya ditutup atau tidak? Tapi tidak dibentengi.
Makanya orang yang berzina laki-laki yang sudah menikah hukumannya apa? Rajam sampai apa? Maka sekarang kalau ada orang yang sudah menikah berzina itu mayat hidup. Karena kudune apa? Maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena Allah Maha Pengampun. Maka ibunda sekalian, maka pakai kata-kata wal muhsanat, karena orang yang menikah itu mestinya kemaluannya telah terbentengi dengan pernikahan. Masih zina, rajam. Tapi orang yang belum menikah tidak digambarkan dengan muhsanat, tapi az-zaniyatu waz-zani. Orang yang berzina perempuan dan orang yang berzina laki-laki hukumannya apa? Dicambuk. Karena mereka belum terbentengi dengan pernikahan. Maka kalau kita mau bicara zina, zina. Tapi Allah lebih benci lagi kalau yang melakukan zina itu adalah orang yang sudah menikah. Saya tulis di Facebook saya, Bu, hari ini perempuan boleh di rumah, tapi dia keluar apa saya bahasakan, Bu? Keluar rumah virtual. Fisiknya di rumah, bahkan di dalam kamar. Kamarnya pun dikunci seperti Zulaiha ngunci Yusuf. Gimana nguncinya kemarin? Kalau kita ngunci kamar kan cuman ceklek peng telu kan biasanya gembok itu tambah grendel dhuwur, tambah grendel samping, tambah grendel bawah, tambah dalai rantai. Mungkin perempuannya berada di kamar, tapi dia keluar dengan cara virtual. Dia menjajakan auratnya dengan foto. Pernah kan kejadiannya, Bu? Dia di bandara foto apa, Bu? Ternyata dia memang jualan foto. Dia boleh grepo nang masjid. Limboten mestine teng jero kamar li. Di grendel mboten kamare. Leng grendel kados nembe ceklek. Menurana wong ngerti. Tapi dia berzina dengan cara virtual. Ngirim foto seksinya kepada laki, minta transfer uang, minta transfer pulsa. Orang anak kayak kono, anak. Maka saya bahasakan, orang yang fisiknya di rumah tapi dia keluar virtual. Auratnya keluar virtual. Auratnya dipamerkan secara virtual. Padahal jasadnya berapa? Di mana, Bu? Maka ibunda hati-hati. Perempuan itu senjata yang paling sering digunakan untuk menggoda manusia. Dan ingat betul hadis Rasulullah. Alhamdulillah buku 40 hadis wanita itu sudah datang, Bu. Saya baru baca 2 judul itu kurang mantuk-mantuk. Ya Allah nyongka agiwai maca. Di antaranya kenapa perempuan itu harus di rumah, Bu? Masa. Ternyata kata-kata wanita di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan rumah. Supaya kita menjaga. Karena perempuan kalau keluar itu dihiasi oleh apa, Bu? Setan. Jadi setan itu akan membuat mata orang yang melihat kita itu jadi apa, Bu? Ujare ibu mboten menarik, tapi ujare wong lanang niku dhewek wis berusaha prike carane penampilane ora, prike carane nek metu menjaban niat penampilane ben membuat. Maka hati-hati. Tidak zina, tidak mendekati zina, tidak cepat-cepat dengan penyebab zina. Hati-hati. Itu cirinya. Berarti sudah berapa? Meh rampung. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ayat ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak bersumpah palsu. Tapi tadi orang yang berbuat di atas itu semuanya buruk-buruk. Kalau bertaubat kepada Allah diampuni atau tidak, Bu? Diampuni. Berbuat syirik, neloni. Ibu berarti besok kalau neloni harus tobat ya, Bu? Hati-hati beli minyak telon. Karena kalau pakai minyak telon harus bertobat, gitu ya, Bu. Kalau neloni supaya tidak banyak yang tersinggung, Bu. Neloni kemudian berbuat syirik, ngitung jenjem, ngitung dina, ngitung. Kalau bertaubat Allah Maha Pengampun. Sekalipun kita sudah berzina, kalau bertaubat Allah Maha Pengampun. Jadi bukan berarti yang zina tadi itu tertutup kemungkinannya untuk jadi ibadur rahman. Tidak. Tetap dapat peluang. Syaratnya apa? Nah, maka ciri-ciri yang selanjutnya tadi apa? Tidak bersumpah.
Allah. Kalau orang Indonesia bilang demi Allah nyongri uang 90.000 karena mau diberikan kepada ibunya yang sudah duduk di kursi. Maka ketika engkau memutuskan wahai para hakim, tanyalah dulu kepada hatimu sebelum engkau tanya kitab undang-undang. Karena keadilan itu di mana, Bu? Nah, maka ini kesaksian palsu ini kan biasanya ada zina kan, Bu? Kalau dia oleh Allah. Nih, Bu, lagi. Masya Allah, ini ayatnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang lagha, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan. Ibu tahu kata-kata lagha? Nggak penting banget cerita. Cerita yang tidak penting diceritakan itu lagha. Ngomong saru itu lagha. Yang mau bengi karo bojone yang kene lagha. Jenengan nek karo bojone prege, Mbak? Ngapanan dengen, Mbak? Lagha. Dongeng sik guyon-guyon mboten penting. Mohon maaf ya, Bu. Cok ada ibu-ibu yang modelnya itu bicaranya itu nyerempet ke sana gitu. Bicara ikan lele jadi apa, kan, Bu? Jadi lagha. Kalau ada orang bicara seperti itu, ibadur rahman, I'm so sorry. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Dengan baik, enggak terus uras semang ngomong kayak kono, neraka. Ibu nanti langsung tinggalkan dengan cara yang, maka berdakwah itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, Bu. Maka hati-hati dengan ibu punya teman yang lagha. Terus mohon maaf joget yang erotis, lalu ibu disuruh nonton videonya, lagha, enggak mau. Ceritanya, novelnya, enggak lagha ini, enggak. Orang ngomong mulai enggak penting obrolannya, tinggalkan. Kemudian ya Allah, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayya summan wa umya. Pernah lihat anak kecil kalau dibilangin telinganya ditutup, Bu? Enggak dengar itu, Bu, ya. Anak-anak kita suka bercanda, enggak dengar. Nah, orang ibadur rahman itu orang yang apabila diberi nasihat itu enggak begitu. Udu urusane enyong bodoh nyong ora krungu gitu, Bu. Nyong ora milu-milu gitu, Bu. Enggak kayak gini cara orang ibadur rahman. Ibu jangan punya patokan gini. Mbok kalau nasihati yang baik tah nyong jane terima ning carane jenengan nasihati ke? Enggak boleh kayak gitu, Bu. Bagaimanapun cara orang menasehati kita dengan cara kasar pun, lembut pun, nasihat itu harus siapa? Tapi usahakan minta sama Allah, giliran kita menasehati dengan cara yang, ibu ndak boleh nolak kebaikan dengan gara-gara lah kae nasehati kaya ngono kok nyong ya lara ati, jajal nek ngomong alon nyong ya nrimo, nggak boleh begitu. Kalau ada orang lain yang menasehati, mau dia caranya gimana? Ibu harus tetap menerima. Tapi kalau kita gilir rasa ngurusi suarakan. Oh wes krungu peng bola bali. Disumpel. Tangannya ditutup, Bu. Kapan kita boleh menutup tangan sih, Bu? Masih ingat enggak pelajarannya? Guys, mulai pelajaran mulai kelalen. Kapan kita disunahkan menutup telinga? Hitungan kelima dapat semen 1 sak. 1, 2, 3, 4, 5. Pelajaran adab azan. Kalau hayya 'ala shalah oleh kemana? Hayya 'ala shalah. Apa? Muadzin itu kalau adzan ngoten, Bu. Jarene Pak Muadzin nafasnya jadi panjang.
Tapi itu sunnah. Karena Bilal kalau adzan dulu begini. Jadi kalau adzan begini bilang sama suami ibu. Begitu. Tapi kalau dinasehati jangan begini. Jangan begitu. Itu punya dua doa Robbana spesial. Tadi yang pertama Robbana apa? Kelingan apa mboten sal? Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana yang kedua apal semua. Mari kita baca bersama. Waj'al qan anggeh teng ayat 74 iya ciri-cirinya siapa ibadur rahman, apa ganjaran bagi orang yang senang doa ini? Surga khalidina fiha. Maka Bu, tak buka rahasia, doa ini termasuk doa yang tidak saya tinggalkan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Masihid Dajjal. Lalu saya doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina lil muttaqina imama. Baca doa lain baru. Assalamualaikum warahmatullah, terutama dalam sholat sunnah. Jadi dua senjata kita punya untuk dipanggil ibadur rahman. Tadi yang pertama pendek, yang kedua dua kalimat yang ingin saya bold pada doa ini. Yang pertama qurrata a'yun. Berkali-kali saya sampaikan qurrata a'yun itu yang membuat mata mantep. Saya kalau bertengkar dengan Teh Ayu berani memandang wajahnya atau tidak? Mesti gak salah tingkah. Mau dibuang, tapi kalau nggak ada masalah kita pandang-pandangan gimana Teh? Jadi qurrata a'yun itu matanya netep. Suami yang qurrata a'yun kemanapun kita itu mantep di hati, aman insya Allah. Anak yang qurrata a'yun pulang sekolah kita nggak akan khawatir, anak qurrata a'yun. Itulah kenapa pentingnya doa qurrata a'yun, karena pasangan kita, anak-anak kita jadi dibuat hati kita jadi apa Bu? Tentrem. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi apa? Lil muttaqina imama. Anak saya namanya 4 sama ya Bu? Saya ulang lagi, Khalifah, saya Indonesiakan jadi Khalifah. Yang kedua Kaisar, saya Indonesiakan jadi Kaisar. Yang ketiga Amirul Mukminin, Amir, saya Indonesiakan jadi Amira. Yang keempat Rais, saya Indonesiakan jadi Raisa. Apakah boleh kita hanya mendoakan anak-anak kita jadi pemimpin? Tok titik? Tidak boleh. Sifati lil muttaqina imama. Anak-anak kita harus jadi pemimpinnya orang bertakwa. Pemimpin begal, pemimpin apa bukan? Pemimpin. Pemimpinnya pelacur namanya apa? Germo. Pemimpin kemarin itu di Garung, itu di tempat kami itu ada orang tidur di rumah Bunda di mana? Terus tak intip, jebol anak-anak yang tatonan itu, terus lalu paginya nggak puasa, diintip, beli rokok sama beli sarapan. Benginya tak, makanya kalau mendoakan anak itu, nak jadi pemimpin yang solih, jadi dokter yang solih, polisi yang solih. Ini kenapa kita garis bawahi lil muttaqin elek. Ada pemimpin elek yang dipimpin. Nah, maka saya tahu kan dialognya lucu Bu. Bu mau beli Pertalite
Mana masih pakai tangki. Lah kok belum datang? Tangkinya lagi antri. Antri apa? Antri solar. Lah penjual solar emang di kok ndak ada antri? Lagi antri makan. Lah dene antri minyak goreng. Lah minyak gorengnya lang di dalam perjalanan. Lah kok suwi temen? Karena yang bawa minyak goreng sedang antri. Ya Allah, pemimpin kita jadi pemimpin yang dipimpin sekali. Nah rakyatnya Umar, pemimpinnya Umar karena bawahannya Ali, pemimpinnya Ali karena bawahannya kebalik ya, Utsman Ali. Lah dewek, maka ayo kita rubah kaliber kita. Bukan hanya merubah berat badan ya Bu, tapi rubah kaliber kualitas kita. Sehingga ketika kita merubah kaliber kualitas ketakwaan kita, pemimpin kita pun ditingkatkan kalibernya oleh Allah. Dados ciri-cirinya onten pinten jajal padaan apa mboten? Sepuluh. Habis sudah ciri-cirinya Bu. Masya Allah. Jadi ciri-cirinya ada berapa? Cobi, sing tesih 9 dibaleni melih 1 napa? Tawaduk 2. Berkata baik 3. Menghidupkan ibadah malam 4. Doa favorit 5. Tidak syirik. Oh, tidak boros, tidak pelit 6. Tidak syirik 7. Tidak membunuh 8. Tidak berzina 9. Tidak bersumpah palsu 10. 11. Coba tak baleni maning. Orang-orang yang tidak memberikan sumpah palsu nomor berapa? Apa? Nomor selanjutnya orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan lagho. Selanjutnya wong nek sing dinasehati kupinge ora tutupi. Yang terakhir orang yang demen berdoa Rabbana. Dadine pira? 2. Sekono lah bodoh walah. Pokoknya nanti materinya tak dikirim teng grup, dipresani malih. Kalau kita hari ini belum menjadi seperti mereka, minimal kita punya doa. Ya Allah, jangan jadikan mulut ini tukang sumpahnya palsu. Ya Allah, jangan keluarkan kata-kata lagho dari mulut ini. Semoga kita semuanya termasuk ibadur rahman, insya Allah. Biar dipanggil sayang sama Allah. Apa tadi panggilan kesayangannya? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, yuk masuk surga. Siapa kamu? Kamu dulu nggak pernah lagho dan seterusnya. Demikian Ibunda, semoga duduk kita siang hari ini menambah pahala puasa kita. Saya akhiri. Saya sudah terlalu banyak duduk ini Bu. Dari jam 9 pagi di PKU duduk sampai siang duduk sudah mulai terasa nyerinya. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin, tidak berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.